Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, kembali lagi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap sukacita, tetap semangat, karena kita percaya Tuhan juga hadir di rumah saudara. Sekalipun saya dan saudara berbeda tempat, tapi kita percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, Alkitab mencatat kita memiliki Allah Yehovah Shammah, Allah yang menjamah setiap kita dengan kehadirannya di rumah kita masing-masing. Karena itu dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, saya mengajak setiap kita, ayo semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu satukan hati kita saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami berterima kasih karena hari ini kami boleh ada di bulan yang baru. Dalam ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di ibadah Minggu pertama, kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami akan menikmati berkat, anugerah, kasih setia Tuhan dalam perjamuan kudus setelah kami beribadah bersama-sama. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah raya Minggu ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Kita bersyukur sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap beribadah dengan sukacita karena Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari siapkan hati kita saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak buat Tuhan katakan amin. Sama-sama katakan ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi katakan ada kuasa di dalam pujian. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Allah kita bertahta atas umat-umatnya. Amin. Mari kita sorakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Oh, Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Di atas pujian bila Allah hadir, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Yang sanggup membuka, katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa.
dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dengan imanmu katakan, bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Katakan, sebab ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan memberitakan. Biar apapun yang kami dengar itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Katakan, ku tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku,
tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu ya Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Kami akan tetap percaya Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Kami mau nyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur sebab ketika kami mengangkat pujian penyembahan kami kepadamu, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga di tempat di mana kami tinggal ada hadirat Tuhan. Dan ini yang kami percaya, di mana ada hadirat Allah, ada kekuatan. Di mana ada hadirat Tuhan, ada pengharapan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana timbul damai sejahtera dan sukacita. Karena itu ya Bapa, biar Roh Kudus melawat masing-masing kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah raya Minggu. Di rumah kami masing-masing kami menerima kuasa Tuhan, kami menerima keberkatan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama dan kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang bergoncang. Pengharapannya tidak pasti, apalagi pengharapan kepada manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini berjanji, besok lupa akan janji-janjinya. But it's okay, itu justru membuktikan bahwa pengharapan kita harus kepada Yesus saja. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Yesus itu tidak pernah mengecewakan.
Amin saudara. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan goncangan. Ekonomi digoncang, kesehatan digoncang. Bahkan saudara, kalau kita mau jujur, ada banyak anak-anak Tuhan yang juga imannya turut bergoncang. Tapi izinkan saya mengingatkan hari ini dalam ibadah raya Minggu di rumah kita masing-masing, bahwa kita menyembah Allah yang tidak tergoncangkan. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tergoncangkan, kerajaan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, harusnya iman kita kuat. Harusnya iman kita tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita hidup bukan berdasarkan penglihatan, perasaan apa yang kita lihat. Tapi kita hidup berdasarkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Makanya topik saya, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Selama engkau tinggal dalam Yesus, seharusnya pengharapan itu tetap ada. Jadi pertanyaan buat setiap kita, kalau kita bilang kita tinggal dalam Yesus, tapi kita hari-hari ini justru kehilangan pengharapan. Jadi pertanyaan buat kita, kalau kita bilang kita tinggal di dalam Yesus, tapi hari-hari ini kita justru down. Sama seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 7. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 7. Perhatikan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Sama-sama bilang sama saya telah dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh rahmat-Nya, oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah Tuhan Yesus. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini dia. Perbedaan anak-anak Tuhan, perbedaan orang-orang percaya, perbedaan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus, jelas adalah pengharapan. Itu sebabnya dari awal saya bilang harusnya kita tinggal di dalam Yesus. Kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Karena dasar hidup kita adalah kita berharap. Alkitab bilang kalau pengharapan itu sudah tidak ada, maka kita gampang sekali kecewa. Pengharapan itu sudah tidak ada, maka gampang sekali kita pergi meninggalkan Tuhan. Kalau pengharapan itu sudah tidak ada, maka gampang sekali kita menyalahkan orang, menyalahkan masalah. Terlebih kita akan menyalahkan Tuhan. Bahaya saudara. Bahaya. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita, sama apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kasih-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah dilahirkan kembali, reborn, di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, dalam kebangkitan-Nya dari antara orang mati, maka kita harus mengerti bahwa hidup saya adalah hidup yang terpelihara dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Orang boleh bilang keadaan ekonomi sekarang tidak jelas. Orang boleh bilang bahwa segala sesuatu yang akan kita hadapi nantinya akan bergoncang. Orang boleh bilang pandemik ini akan tetap berlalu. Apapun yang terjadi, kita hidup karena kita tahu pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin saudara. Ayat yang keempat bilang begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Ayat selanjutnya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Saudara dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu. Tapi apa jadinya kalau kita hidup udah bukan lagi karena iman. Kita hidup berdasarkan apa kata berita. Kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita akan lemah. Makanya Alkitab jelas katakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Ini yang harus kita lakukan. Bergembiralah. Sama-sama bilang sama saya harus bergembira. Sama-sama bilang sama saya harus bergembira. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi jelas saudara, betul kita pengharapan ada. Betul kita tinggal dalam kasih Kristus. Betul kita hidup dalam kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tapi bukan berarti tidak ada pencobaan. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada ujian. Bukan berarti tidak ada apa? Tidak ada keduka citaan.
Semua itu bisa menghampiri hidup kita. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia. Dengan kita masih tinggal di dunia, kita mengerti bahwa hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita masih bisa menimpa hidup kita. Tapi bukan berarti hal itu bisa terjadi lalu kita kehilangan pengharapan. No, justru karena adanya pengharapan dalam kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita akan tetap kuat. Sama-sama bilang sama saya, karena pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, karena pengharapan saya tetap kuat. Amin, saudara. Gak peduli saya dengar saudara bilang rumah tangga saya berantakan pendeta, suami saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak. Gak peduli saudara bilang tapi istri saya memberontak pendeta, anak-anak saya jadi akhirnya ikut-ikut memberontak kepada saya sebagai seorang ayah. Izinkan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Miliki pengharapan. Pengharapan kita apa? Dasarnya iman. Dasar pengharapan kita ada iman. Iya kan? Ayat selanjutnya perhatikan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ingat, berduka cita. Berbagai-bagai macam pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Ayat 7. Kenapa Tuhan izinkan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini tadi saya bilang. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita. Apalagi di masa-masa pandemik ini, rumah tangga banyak digoncangkan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Imanmu tetap kuat. Pertahankan imanmu. Sehingga akhirnya berdasarkan iman kita, kita punya pengharapan. Dan Alkitab mencatat, pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, jelas kita harus memiliki hidup yang memiliki pengharapan. Iya kan? Dasarnya jelas, iman. Kenapa iman? Karena Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi base-nya, dasarnya adalah iman. Kenapa mesti punya iman? Karena kita berharap sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dasarnya apa? Iman. Dari iman itu akhirnya kita memiliki pengharapan. Kepada siapa? Kita nggak mau menaruh pengharapan kepada manusia. Kita nggak mau menaruh pengharapan kepada hal-hal yang lahiriah. Kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Nanti kita akan belajar kenapa kita hanya harus menaruh pengharapan kepada Yesus. Kenapa kita nggak menaruh pengharapan kepada yang lain. Nanti kita akan belajar sampai sana, saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Iman, sama seperti Ibrani 11 ayat pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita berdasarkan pengharapan kita pada iman. Iman terhadap apa? Firman. Makanya selalu setiap pagi saya, puji Tuhan sekali saudara, Tuhan anugerahkan saya untuk dipercayakan saya setiap pagi membawa setiap umat Tuhan yang mau ibadah dalam doa pagi untuk berdoa bersama-sama. Setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Iya kan? Setiap pagi di Facebook saya maupun di aplikasi Zoom, saya mengundang juga, saya mengajak setiap umat Tuhan. Karena itu, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita yakin bahwa iman kita kepada Kristus, pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya kita masih berdoa. Iya kan? Karena kalau orang sudah kehilangan pengharapan, dia akan tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang rohani. Kenapa? Buat apa tertarik dengan hal-hal rohani? Buat apa mengandalkan Tuhan kalau kita udah kehilangan pengharapan? Ini yang sedang iblis kerjakan hari-hari ini, saudara. Agar orang percaya sudah mulai kehilangan pengharapan dan akhirnya dingin. Terhadap apa? Terhadap sesama. Makanya Alkitab jelas katakan bahwa kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Nah, coba perhatikan selanjutnya. Saya pelajari begini, kenapa kita harus tetap terus memiliki pengharapan? Karena yang pertama saya pelajari, orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mulai berhenti berdoa. Alasannya sederhana, percuma pendeta saya berdoa. Doa saya nggak dijawab. Percuma saya berdoa pendeta, suami saya nggak berubah-berubah. Percuma saya berdoa pendeta, toh sampai sekarang penghasilan saya tetap sama. Percuma saya berdoa pendeta, istri saya sampai sekarang nggak bertobat-bertobat, masih memberontak. Percuma. Kenapa? Karena nggak ada pengharapan. Tidak adanya pengharapan karena tidak adanya iman dalam hidupnya. Kenapa tidak adanya iman? Karena tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kalaupun dia merenungkan firman Tuhan, bukan untuk dirinya, namun untuk menyerang orang lain. Itu bahaya, saudara.
Jadi saya pelajari kalau orang mulai kehilangan pengharapan, yang pertama dia tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Dia tidak tertarik lagi baca firman, dia tidak tertarik lagi berdoa. Boro-boro dia melayani Tuhan. Berdoa aja udah gak mau, melayani Tuhan apalagi. Membaca firman aja udah gak mau, apalagi melakukan firman. Yang kedua saya pelajari orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mulai menghalalkan segala cara. Karena pengharapannya udah pupus. Udahlah percuma lah saya pengharapan lagi kepada Tuhan lah. Tuhan juga nggak jawab doa saya kok. Saya nggak kunjung-kunjung sembuh kok. Sampai sekarang Tuhan belum jawab doa saya untuk punya anak kok. Sampai sekarang Tuhan buat, udah saya lakukan segala cara aja. Saya pergi ke dukun aja, saya pergi ke dunia kelam lah. Dulu saya juga dari sana kok. Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Ini jebakan iblis. Ini trik, ini tipu daya iblis. Akhirnya membuat kita terperangkap. Dan kita tidak lagi bisa keluar dari dunia mistik, tidak lagi bisa keluar dari dunia-dunia kegelapan, dunia-dunia jahat yang akhirnya kita mengandalkan manusia. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi saya pelajari iblis mau sekali untuk kita kehilangan pengharapan. Kenapa? Dasar sederhana, iblis akan memakai hal-hal yang membuat kita masuk dalam logika. Ya wajarlah kehilangan pengharapan, kan keadaan sekarang pandemik, pendeta, di mana-mana lagi susah. Ya wajarlah, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita hidup bukan karena berita, kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup bukan karena perasaan-perasaan kita hidup bukan karena apa yang kita lihat saat ini. Kita hidup karena iman, percaya. Karena itu Alkitab jelas katakan, orang yang hidup karena percayanya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup karena percaya kita kepada Kristus, maka kita akan lihat pengharapan kita tidak mengecewakan. Jadi iblis akan berupaya untuk membuat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kehilangan pengharapan. Karena ujung-ujungnya kalau orang udah kehilangan pengharapan tadi, orang udah tidak akan tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Dia malas berdoa, dia malas baca firman, dia tidak akan pergi lagi melayani Tuhan, apalagi datang beribadah kepada Tuhan. Karena dia beranggapan pengharapan saya kepada Tuhan cuma-cuma sia-sia. Percumalah saya berdoa juga, rumah tangga saya nggak dipulihkan. Percumalah saya berdoa juga, ekonomi saya nggak dipulihkan. Percuma saya berdoa juga, orang tua saya masih berantem, bertengkar. Percumalah saya berdoa. Ini jebakan iblis. Dan yang kedua, akhirnya apa? Dia mulai menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena pengharapannya kepada Tuhan sudah mengecewakan. Dia berharap, udah buat apa lagi saya berharap kepada Tuhan, mengecewakan juga kok pengharapan saya kepada Tuhan. Akhirnya dia mulai pakai kuasa-kuasa kegelapan. Benar, seakan-akan engkau dapati apa yang kau harapkan. Tapi itu tidak gratis, bos. Ada jiwa yang ditumbalkan dalam hal-hal yang diberi oleh setan. Karena setan tidak bisa menciptakan. Dia hanya bisa mencuri. Itu tugas dia. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta. Dia Tuhan yang meng-create sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi saya pelajari bahwa iblis mau sekali untuk anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kehilangan pengharapan. Karena itu dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing secara khusus, dalam ibadah raya minggu di awal bulan ini, di minggu pertama ini, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu membuat kita mengingatkan akan betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau dia sudah mau mati buat kita. Buat saudara dan saya, ketika kita masih berdosa, Alkitab catat dia mau mati atas kayu salib. Terlebih-lebih ketika kita diangkat menjadi anaknya. Masakan Tuhan tidak pelihara kita? Masakan Tuhan tidak tolong kita? Masakan Tuhan tidak bela kita? Pasti dia bela. Sekarang yang Tuhan lihat, apakah engkau masih memiliki pengharapan kepadaku? Karena itu saya catat begini, pengharapan kita kepada Yesus itu akan menjadi pengharapan yang dahsyat. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Apa jaminannya? Ini yang saya bilang. Alkitab sudah mencatat yang pertama. Kenapa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan? Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah amin. Adalah ya buat setiap janji Allah. Perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Itu sebabnya dikatakan amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya hanya di dalam Yesus ada kata amin. Wow, ada kata ya, ada kata diteguhkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan janji-janji Allah di dalam Yesus pasti akan digenapi. Katakan amin. Wow, ini yang menjadi kebanggaan kita. Kenapa saya katakan hanya di dalam Yesus ada pengharapan? Karena yang pertama tadi, karena hanya di dalam Yesus engkau temukan janji-janji Allah digenapi. Dan di dalam Yesus hanya ada kata ya
untuk janji Allah. Maksudnya apa? Tergenapi firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Jadi yang pertama, kenapa hanya ada dalam Yesus pengharapan kita? Karena yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus adalah ya. Yesus Kristus adalah amin buat setiap janji-janji Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kenapa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas. Yang kedua, kenapa hanya dalam Yesus ada pengharapan? Karena hanya Yesus yang menyampaikan kata-kata ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan. Dengan kata lain apa? Semua orang mungkin bilang, tapi pendeta sudah tidak ada jalan. Tapi pendeta semua tidak ada lagi pintu yang terbuka. Datang sama Yesus. Dan Yesus bilang, akulah jalan. Dengan kata lain, tidak ada jalan yang tertutup rapi yang tidak bisa dibukakan oleh Tuhan. Amin. Maka Yesus pernah mengumpamakan dirinya, akulah pintu. Kenapa? Karena Yesus tahu, ketika semua pintu tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka, dan pintu itu bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau memiliki kepastian. Saya mau memberikan kepada setiap kita hari ini kepastian bahwa hanya dalam Yesus ada pengharapan. Wow, saudara. Kita belajar yang kedua bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Kenapa hanya Yesus Kristus yang memiliki pengharapan? Karena Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Coba saudara perhatikan, dia juga yang bilang seperti ini dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini lelah, capek menjalani hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan bebannya sama Tuhan. Hari ini saya tantang saudara untuk belajar menyerahkan masalahmu, belajar menyerahkan bebanmu kepada Tuhan. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya sudah menyerahkan masalah saya, pendeta. Saya sudah menyerahkan beban saya sudah menyerahkan pergumulan. Tapi saya masih merasakannya. Jangan dirasa-rasa. Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita percaya bahwa masalah kita Tuhan sudah selesaikan. Kalau kita sudah serahkan, sudah tinggalkan. Jangan dipikirin lagi. Jangan dipikirin lagi. Kenapa? Karena kita udah menyerahkan sama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menyelesaikan pergumulan kita. Tuhan yang akan mengadakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus yang minta. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ada damai sejahtera dalam kelegaan Yesus. Ada kasih sukacita dalam kelegaan bersama Yesus. Ada kekuatan dalam kelegaan bersama Yesus. Kalau engkau hari-hari ini lelah menjalani hidupmu, hari-hari ini engkau capek menghadapi pandemik, izinkan saya sebagai hamba Allah pagi hari mengingatkan, datang sama Yesus. Ketika semua orang pergi meninggalkan engkau, menjauhi engkau karena keadaanmu sedang ditimpa pandemik ini, dan engkau mengalami goncangan hidup, masih ada satu pribadi yang berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang sama Yesus, karena hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kita mengerti hari ini kenapa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yang pertama, karena Yesus Kristus adalah amin buat setiap janji Allah. Yang kedua, karena Yesus Kristus hanya Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Karena kita mengerti hanya ada jalan dalam Yesus, maka jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Alkitab mencatat dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi jelas, dalam hidup kita, Yesus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Justru keadaan, justru mengecewakanmu, orang-orang yang menjanjikan engkau. Manusia mengecewakan saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bisa mengecewakan sesamanya. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan bahwa Allahmu, Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan saudara dan saya.
Karena itu biarlah pengharapan kita hanya kita letakkan kepada Tuhan. Tuhan, saya berharap karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan, saya berharap rumah tangga saya dipulihkan karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan, saya berharap suami saya, istri saya dipulihkan karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, saya berharap bahwa ekonomi saya akan segera dipulihkan oleh Tuhan karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, saya berharap penyakit saya yang tidak kunjung sembuh disembuhkan dalam nama Yesus karena saya percaya pengharapan saya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, hari ini, di hari Minggu yang berbahagia secara khusus di hari Minggu pertama, kita menerima perjamuan kudus. Kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, kita mengingat bahwa Yesus mati buat saudara dan saya. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia datang membawa pengharapan buat setiap kita. Dan pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu yang pertama, jangan pergi meninggalkan Yesus oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena kekayaan, oleh karena jabatan, oleh karena pasangan hidup. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Engkau pergi meninggalkan Yesus, engkau pergi meninggalkan pengharapan akan hidupmu. Yang kedua, karena kita tahu hanya dalam Yesus ada pengharapan, tetaplah renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dasar hidup kita bukan apa yang kita lihat, tapi karena iman kita. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan yang ketiga, karena kita mengerti dasar pengharapan kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya jerih lelah kita dalam mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa hidup kami sudah jauh dari Tuhan. Hidup kami kehilangan pengharapan dan kami mau datang kepada Tuhan. Kami mengerti hanya dalam Yesus kami temukan pengharapan. Hanya dalam Yesus kami temukan kuasa Tuhan. Hanya dalam Yesus kami temukan cinta sejati. Hanya dalam Yesus kami temukan selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah kami. Karena itu ya Bapa, jika ada di antara umat Tuhan yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka tetap datang kembali kepada Tuhan. Kalau mereka yang sudah pergi meninggalkan Tuhan dan mereka merasakan bahwa hidup di luar Tuhan tidak ada lagi pengharapan, hamba berdoa dalam nama Yesus biar mereka datang kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kembali pengharapan yang hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Dunia mengecewakan, dunia tergoncang, keadaan ekonomi tergoncang. Tapi dalam Yesus Kristus kami tahu, kami datang dan tidak akan pernah tergoncangkan. Karena kami berharap kepada Allah kami. Kami berharap kepada sumber kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal dalam hati kami dan kami percaya pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dan kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan anggur dan roti Bapak Ibu. Dan sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya, biar kita kembali datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti tangan kanan kita angkat tinggi atas kepala tanda kita mengakui tubuh Kristus di atas segala-galanya. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan sorga, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus,
Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggal sekepala bersama-sama dengan iman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah yang tertumpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita bersatu dengan tubuh dan darah. Dan kita sudah berdoa kepada Yesus. Dan kita percaya hal-hal dahsyat luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, Hamba mengasihi jemaat-Mu. Mereka yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mereka yang turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah lawatan Tuhan turun atas kami. Kuasa-Mu turun atas kami. Sehingga di rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan kepada yang susah.
Sehingga di ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, bahkan secara khusus melalui perjamuan kudus Tuhan di rumah kami masing-masing, kami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan, satu persatu dimanapun mereka berada, dan mereka mengikuti ibadah online ini. Tangan Tuhan menyapa setiap mereka, menguatkan, meneguhkan ya, dan mendamaikan mereka dalam hati mereka. Sehingga rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, di setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Betul, kami masih belum mengadakan ibadah di tempat di gereja kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan hadirat Tuhan menguatkan, memberikan kami semangat, memberikan kami pengharapan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan firman-Mu kami lakukan, dimampukannya kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang dahsyat dalam kehidupan kami. Berkati setiap usaha dagang mereka ya Allah. Berkati setiap pekerjaan, mata pencarian mereka di dalam nama Yesus. Berkat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya luar biasa. Damai sejahtera itu melimpah-limpah di hati kita. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap terus bersuka cita dalam setiap keadaan. Karena keadaan tidak menentukan kita untuk tidak sukacita atau sukacita. Justru kita harus bersuka cita karena kita tahu kejadian di luar tidak dapat mempengaruhi sukacita kita dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang juga mau memberikan korban persepuluhan yang ada sebagai persembahan dari awal bulan Bapak Ibu, dan persepuluhan yang ada, Bapak Ibu juga bisa mentransfernya di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Bahkan persembahan-persembahan lainnya Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita beri dengan sukacita iman. Kita berdoa. Bapak terima kasih, kembali kami datang di altar kudus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami tidak mau datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan kami, sukacita kami kepada Tuhan. Karena kami tahu apa yang berasal daripada Tuhan sudah kami terima dengan baik. Kami bersyukur karena Tuhan pelihara kami sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena itu ya Bapak, kami memberi dengan sukacita iman. Bapak berkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita iman, dan mereka juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada di awal bulan ini. Dan sehingga melalui persembahan-persembahan umat Tuhan, gereja ini tetap terus boleh menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gereja ini tetap terus boleh mengerjakan panggilannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak berkati setiap apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, bahkan kerinduan dari setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap taburan mereka, sehingga bukan hanya mereka, namun anak cucu mereka hidup dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa secara khusus juga buat Gembala senior kami, Pendeta Gilbert Moindong bersama dengan Bu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada dan anak menantu cucu yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang tetap terus menopang, Tuhan tetap terus menjaga, Tuhan tetap terus memelihara dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Pengembalaan yang Allah percayakan atas setiap umat-Mu, Tuhan terus tuntun dan Tuhan terus bimbing. Berkati juga gereja ini ya Bapak, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Kami berdoa walaupun gereja ini belum terbuka untuk ibadah onsite, kami hanya memakai ibadah online melalui media-media yang ada. Kami percaya kuasa Tuhan tetap terus menyertai, sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk kami layani, terlayani dengan baik. Dan kami berdoa jamahan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas setiap masing-masing jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Hamba berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami, umat-Mu ya Tuhan. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan yang memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, gubernur, wali kota yang ada, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, sehingga dalam mereka membuat keputusan, biarlah dipenuhi dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Beri hikmat, ya Bapa, dalam setiap keputusan yang mereka ambil, sehingga mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Terpujilah Tuhan. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang beribadah di hari ini, mereka dilawat Tuhan, dijamah, dikuatkan Tuhan, sehingga hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan kuasa dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, biar penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Karena itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menopangmu, ada Tuhan yang menguatkanmu, ada Tuhan yang berjalan di depanmu. Sehingga apapun badai hidupmu, selama kita mengerti Tuhan pegang kendali, maka kita tetap harus bersukacita dalam segala sesuatu. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan